Cinta kasih Tuhan kiranya selalu menyertai tiap kita. Saya percaya Dia hangatkan kita dengan kebaikannya sehingga hari ini kita penuh dengan semangat dan berkata, God is good all the time and all the time God is good. Bapak Ibu, izinkan saya untuk kembali mengajak kita merenungkan perjalanan kehidupan Abraham yang kemudian diubah Tuhan menjadi Abraham. Pribadi yang Tuhan berkata, ialah bapa orang percaya. Ada banyak hal yang Tuhan luaskan untuk jadi pelajaran di kehidupan Abraham yang dicatatkan, yang kemudian Tuhan minta kita belajar dari situ dan kita menerima hikmat. Sehingga kita bisa mengatur hidup kita karena kita adalah keturunan Abraham. Yang saya percaya karena kepercayaan kita akan Yesus Kristus, kita pun menerima janji yang Tuhan perkatakan buat Abraham. Kejadian pasal yang ke-13 ayat yang ke-14 dimulai demikianlah firman Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Luar biasa. Sejauh pandangan mata Abraham, baik ke timur, barat, utara maupun selatan, seluruh negeri itu akan diberikan Tuhan kepada Abraham dan kepada keturunannya. Ada tempat untuk tumbuh kembang. Ada daerah di mana Abraham dan keturunannya dapat melangsungkan kehidupannya, bahkan terus bertumbuh di dalam kebaikan Tuhan. Bagian pertama yang harus kita dapat terima pada hari ini, ada kata terpisah. Di sini saya yakin Abraham akhirnya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, sebab tidak ada sanak saudara yang melekat dalam perjalanan kehidupan Abraham. Tuhan mengajar dia untuk memiliki kebergantungan total. Bagaimana dengan kita? Hidup ini satu sisi pasti kita akan berhadapan tanpa ada orang lain yang mampu menguatkan kita. Tantangan itu harus kita hadapi sendiri. Tapi saya percaya ketika kita terhubung dengan Tuhan, maka kita akan diberikan hikmat dan kekuatan. Sebab Dia menyertai dan mendampingi kita dengan seluruh kekuatan yang Ia miliki. Bagian kedua, pandanglah, buka mata lebar-lebar. Lihat, jauhkanlah impian dan harapanmu bahkan ke tempat yang tidak dapat kau lihat. Baik itu di timur, di barat, utara, dan selatan. Tuhan mengajar Abraham. Dan saya yakin pagi hari ini pesannya pun bagi tiap kita. Biarlah pengharapan kita labuhkan ke balik tirai itu. Sebab kita sedang menata langkah bukan hanya untuk hal-hal yang kita dapat nikmati di sepanjang kehidupan kita di dunia ini. Tetapi kita sedang berjuang untuk berharap satu kali kelak berjumpa muka dengan muka dalam kekekalan, di mana yang ada hanyalah damai sejahtera dan sukacita yang tak pernah putus-putus. Itulah pengharapan kita, Bapak Ibu. Karenanya biarlah kita terus makin dibenarkan, makin dikuduskan, makin disucikan, makin dibentuk dan makin serupa dengan Kristus. Hal-hal yang terjadi di kehidupan ini, biarlah kita sadari bahwa kita harus memiliki respon yang tepat dan benar. Yesus
Tidak ada satu perkataan pun yang keluar dari lidah bibirnya. Meskipun secara fisik, emosi, sebagai seorang manusia, dia bisa memperkatakan atau memperlihatkan reaksi balasan atas penderitaan dan penyiksaan yang ia alami. Tapi yang keluar hanyalah perkataan berkat. Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karenanya, biarlah kita belajar untuk menata hidup kita, karena kita punya pengharapan jauh. Dan kita labuhkan pengharapan itu di balik tirai. Bagian yang ketiga dari kisah ini, Tuhan berkata, aku akan memberikan sebuah tempat. Puji Tuhan Bapak Ibu. Tempat ini harus dikelola dengan benar dan tepat. Anugerah itu bisa berbalik untuk membawa kita ada dalam keadaan terjepit kalau kita tidak mengelolanya dengan hikmat yang Tuhan berikan. Makan kekenyangan bisa membuat kita muntah. Air hujan yang terlalu deras bisa membuat bencana banjir. Di kehidupan ini, kita harus tahu, ada yang kita terima, ada yang kita lepas. Tanah berbicara tentang investasi yang kemudian menghasilkan sesuatu untuk keperluan kita. Itu harus dikelola. Kehidupan di dalam Tuhan harus memiliki prinsip tersebut. Pagi hari ini, biarlah tuntunan ini menguatkan tiap kita. Karena kita tahu, Dia yang berkata, aku telah memilih engkau, bukan engkau yang memilih aku, adalah pribadi yang penuh dengan kasih, yang akan mendampingi, menuntun dan melatih kita, sehingga kita berkemenangan waktu demi waktu. Damai sejahtera Tuhan tinggal dan beserta kita. Amin.